Halo rekan-rekan sekalian, memasuki minggu ke-15 arsitektur ekspresi, kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu sebelumnya, yaitu mengenai estetika dalam arsitektur. Diharapkan setelah pertemuan ini, mahasiswa akan menguasai dasar-dasar teori 7 prinsip estetika dalam rancang. Oke, prinsip rancangan di sini, Ibu ingatkan lagi, ada keseimbangan proporsi, skala, irama, komposisi, kontras, dan kesatuan. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari keseimbangan proporsi dan skala. Jadi di minggu ini kita akan membahas irama, komposisi, kontras, dan kesatuan. Baik, yang pertama kita bahas adalah irama. Irama adalah pengulangan ciri secara sistematis dari unsur-unsur perancangan bangunan seperti kolom, perbedaan warna, atau garis, atau yang lainnya. Di arsitektural sendiri, irama dibagi dua jenis. Yang pertama ada irama statis, di mana irama statis itu menggunakan pengulangan yang konsisten dan sama. Misalnya penataan kolom jarak sama 3 meter. Yang kedua ada irama dinamis. Di sini berarti dia menggunakan pola yang bisa lebih dari satu dan bervariasi. Misalnya irama dari segi empat ini. Dia menggunakan segi empat yang ditatanya tinggi rendahnya berbeda, jaraknya sekian. Gitu. Kemudian menggunakan lagi disamakan tetapi di mirror. Seperti itu. Atau satunya lagi dengan ketinggiannya lebih berbeda posisinya. Seperti itu. Yang kedua, ada prinsip komposisi. Untuk komposisi di sini adalah penataan elemen secara keseluruhan agar alurnya menjadi lebih nyaman. Nah, contohnya kalau misalnya di desain rumah, komposisi denah ruangnya seperti apa, ditatanya seperti apa, supaya areanya itu nyaman, misalnya area servis di belakang, area publik di depan, seperti itu. Kontras. Di sini adalah penghadiran elemen kontras yang menjadi perhatian utama dari sebuah desain. Nah, ini biasanya mudah untuk kita kenali gitu, misalnya dari bentuk atau dari penggunaan material atau dari warna seperti itu. Emang tujuannya itu sebagai perhatian utama dari keseluruhan desain. Yang terakhir ada kesatuan atau unity, yaitu tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Jadi karena memang desain arsitektur itu kan aspeknya banyak dan bisa berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi bagaimana caranya supaya keseluruhan desain itu terlihat harmoni? Disinilah aspek kesatuan atau unity sangat penting untuk diperhatikan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan keserasian pada setiap unsur dalam desain arsitektur. Mulai dari penggunaan warnanya, bentuk, pola, material, hingga gaya spesifik dari sebuah desain itu. Harus kita perhatikan, jangan walaupun mereka mungkin tabrak-tabrak, tapi tabrak-tabraknya itu harus tetap menghasilkan sebuah keharmonian satu gitu. Itulah desain yang baik. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait prinsip estetika dalam perancangan. Semoga cukup jelas. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kalian tulis di discussion forum e-learning UIB. Jangan lupa untuk dilihat tugas dan ujian akhir semester di minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.